A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Apa kabar semuanya, ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, bagus banget bajunya, bunga-bunga, kerudungnya pinknya, Bu ya. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang punya anak laki-laki yang udah cukup umur, Bu? Angkat tangan. Yang udah cukup umur yang belum menikah siapa, Bu? Angkat tangan lagi, ayo. Ibu pernah nggak nanya sama anak ibu kenapa anak ibu belum mau menikah? Pernah nggak, Bu? Macam-macam alasannya, Bu ya. Ada yang bilang katanya belum punya rumah, ada yang bilang belum mapan, ada yang bilang belum kaya. Bu, gimana sih? Nah, nih hari ini di tema Islam Itu Indah kita akan membahas tentang tema jodoh pembuka pintu rezeki. Tuh 2, 3, jodoh pembuka pintu rezeki. Nih buat anak-anak muda di sebelah kanan saya ini, udah pada nikah belum? Oh ini udah. Punya anak satu. Alhamdulillah. Yang sebelah sini? Baru mau. Baru mau. Yang sebelah sini? Gak mau. Belum dapat. Selalu mau. Selalu mau ya, Masya Allah ya. Tinggal menunggu aja. Menunggu ada yang mau balik gitu maksudnya. Ini Masya Allah nih. Langsung aja kita panggil yang pertama. Bukan tangan buat Ustadz Maulana. Iya. Pak Ustadz. Iya. Ini Masya Allah nih benar ya, maksudnya dalam praktek kenyataan kehidupan saya itu juga merasakan orang bilang itu kalau dengan menikah itu bisa menjadi pembuka pintu rezeki untuk kita. Amin. Ini Masya Allah kita rasakan juga sekarang ini, Alhamdulillah. Nah tapi kenapa masih banyak orang yang takut untuk menikah? Dan sebenarnya apa sih menyebabkan mereka ini takut menikah, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari nisfu Sya'ban, hari ini tanggal 15 Sya'ban, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, amin. Atas doa-doa kita, permohonan kita, takdir kita diperbaiki, amin. Berbicara tentang nikah, an-nikah sunnati faman ragiba ani sunnah falaysa minni. Betapa banyak orang tidak sadar nikah itu adalah luar biasa, bentuk ibadah yang luar biasa. Dan jangan takut untuk menikah. Jangan takut. Karena orang-orang yang menikah itu baru mau menikah saja Allah bantu. Ada 3 yang dibantu oleh Allah, yang mau membayar utangnya, menghilangkan dari perbudakan, yang mau mengurus agama Allah. Dan yang ketiga yang dibantu oleh Allah rezekinya adalah orang yang ada niat mau menikah. Tapi kenapa banyak orang takut dengan menikah? Yang sudah kepala 4 belum nikah. Yang pertama, trauma dengan cerita buruk tentang pernikahan. Kenapa tidak cari cerita-cerita yang baik tentang pernikahan? Ceritanya Fadli. Ceritanya Ustazah Lulu. Ceritanya Ustaz Abi Maki. Ceritanya Sam jangan dulu. Yang kedua, takut tergut kebebasannya, terlalu banyak kebebasan sehingga lupa untuk memikirkan karena takutnya direnggut kebebasannya dengan ikatan pernikahan. Nanti teman-teman tidak bisa lagi, nanti kesana tidak bisa lagi, nanti ada bikin televisi. Ini yang ketakutannya. Ini terlalu takut. Kemudian yang ketiga, takut kekurangan secara finansial. Ini orang yang seke, orang gigili, orang pelit, tidak mau berbagi. Takutnya karena apalagi laki-laki, takut menikah karena uangnya semua milik perempuan. Ya iyalah, mama uang itu buat siapa sih? Saya pernah suka banget tuh, ada tausiahnya Ustadz yang pernah berbicara tentang
di akte itu tanahnya, mobilnya, semua atas nama istrinya. Itu Ustadz Abi Maki. Iya, makanya aku mau sebut. Iya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, takutnya perceraian. Tolong, jangan engkau melihat sesuatu yang buruk sehingga engkau takut untuk melangkah dalam hal kebaikan. Mohon maaf kepada siapapun karena takutnya terjadi perceraian sehingga takut untuk menikah. Padahal banyak orang yang dalam artian bisa lolos dari permasalahan. Karena dalam rumah tangga itu pasti banyak permasalahannya. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Kalau bukan istrinya bermasalah, mertuanya. Kalau bukan mertuanya dan istrinya, siapa? Tetangganya. Atau mungkin bermasalah adalah dirinya sendiri. Kemudian takut berjauhan dengan orang tua. Ini biasanya anak mami. Nanti aku jauh dari mama. Aduh, dikemanain kumis. Mohon maaf ya kepada siapapun, jangan takut. Insya Allah dengan adanya istri-istrilah yang membantu kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Alhamdulillah, ketakutan anak laki-laki yang dalam artian dekat dengan orang tuanya, dalam artian ini sebenarnya dengan adanya istri membantu kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Alhamdulillah. Kemudian takut diselingkuhi. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak ada cermin tuh. Nggak, insya Allah tidak diselingkuhin. Sok ganteng. Apalagi takut berat badannya bertambah. Aduh, masalah fisik lagi. Insya Allah tidak ada masalah. Semua orang yang niatnya baik akan dibantu oleh Allah. Maka menikahlah karena agama, bukan karena yang lain. Ih, Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu Ustadz Maulana. Itu kayaknya ke orang-orang kurang ilmu tuh Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Masalahnya begini, mohon maaf, ketakutan orang menikah ini karena disebabkan tidak siap. Iya, alasannya aja jadi banyak gitu loh. Alasannya banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nih di awal-awal sudah membuka kita penyebab-penyebab kenapa banyak laki-laki yang udah cukup umur tapi belum mau menikah. Sebenarnya tadi saya setuju yang terakhir tuh ada tuh kata-kata yang pelit, nggak mau berbagi sama istri ya Bu ya. Karena uangnya dia, uangnya istrinya. Cie ibu langsung tepuk tangan tadi. Stop. Iya, Rumah Ustaz. atas nama? Rumah atas nama istri. Mobil atas nama? Istri ada yang nama saya, kalau kena dua-duanya nggak bisa. Gantian maksudnya gitu. Harusnya atas sama istri semua. Iyalah nanti gampang dibikin lagi. Hari Senin ya? Iya. Ini Masya Allah nih. Langsung yang kedua kita minta nih Ustadz Syam. Sini Ustadz Syam. Allahu Ini Rabbi. nih. Coba biasanya kalau laki-laki apa yang ditakutin? Saya mau nanya itu dulu sebelum kita mulai nih. Kalau Ustadz Syam ditakutin apa buat menikah? Gak ada sih sebenarnya. Gak ada ya? Sebenarnya. Gak ada Cuman yang belum ditakutin. nemu aja. Cuma ceweknya aja yang takut. Ceweknya aja takut sama. Enggak Ceweknya yang takut ya. bercanda Masya Allah. Ini kita lanjut lagi nih. Bagaimana bisa dengan menikah kan tadi kan bilang ya. Bagaimana kita bisa itu dengan menikah itu kita membuka pintu rizki ya. Sementara kalau dipikir-pikir kebutuhan kita itu kan makin banyak nih. Orang kan banyak yang berpikir gitu. Kok bisa sih menikah itu membuka pintu rizki? Kan banyak kebutuhannya. Dengan punya istri, kebutuhan buat istri, buat anak, buat bedak, buat segala macam. Nah ini kenapa seperti ini? Mohon izin waktunya, silakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Temanya luar biasa, Bu. Pasti teman-teman kampus saya ini ketawa semua nih. Kemarin saya baru dibully, Bu, di kampus. Ya Allah. Luar biasa. Kenapa logikanya? Kita akan berbicara tentang logika. Walaupun agama itu tidak selalu tentang logika. Tapi kenapa dengan menikah rezeki akan bertambah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahilah dan menikahlah kata Allah, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu takut miskin, bahkan kalau kamu miskin, maka yughnihimullahu min fadli. Allah akan membuatmu kaya dengan karunia-Nya.
bukan mir rizki, bukan, tapi dengan karunianya. Ustadz Maulana guru kita sering menjelaskan bahwasanya karunia itu adalah alatnya, bukan uangnya, tapi alat untuk mencari rezeki tersebut. Allah akan memperkayamu dengan fadlih, dengan karunianya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Yang pertama, alasan kenapa dengan menikah akan memperbanyak rezeki, karena dengan menikah seseorang yang dulunya boros pasti akan menahan borosnya. Kenapa? Karena ada tanggungannya. Karena ada tanggungannya. Mau makan apa anak istri kalau misalnya boros? Yang kedua, gaji yang biasanya dipakai buat sendiri sekarang akan dipakai buat berdua. Makanya akan ditahan-tahan tuh pengeluarannya. Makanya sebenarnya bertambah karena keluarannya lebih sedikit. Kemudian logika yang ketiga, ketika menikah kenapa bertambah rezeki atau berkecukupan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, menikah, carilah kecukupan dengan cara menikah. Kenapa Rasulullah mengingatkan demikian? Karena yang ketiga logikanya adalah menikah adalah menyatukan dua keluarga besar. Bisa jadi rezeki kita datang daripada keluarga istri. Kemudian yang keempat logikanya, ketika menikah kenapa seseorang bisa rezekinya bertambah? Dengan acara pernikahan, resepsi, maka terjadi reuni. Ketika ada acara maka akan terjadi reuni. Mana dari teman-teman istri, teman-teman suami, dari situlah biasanya bisnis akan terjalan. Bisnis akan jalan. Ini logika-logikanya. Padahal Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Makanya Allah tidak katakan yughnihimullahu min rizki, tidak katakan akan Allah perkaya engkau dengan rezekinya, tapi Allah perkaya engkau dengan karunianya. Berupa apa? Teman-teman dari istri, keluarga daripada istri, kemudian kurangnya pengeluaran, pemborosan, kemudian kita mikirin, ibu punya cicilan bu. Syam ngerasain, kalau Syam punya cicilan, pasti Syam lebih giat bekerja. Ini baru mau, apalagi kalau anaknya orang. Pasti ada motivasi berlebih untuk mencari bagaimana caranya bisa dibayarin. Bisa dibayarin motornya, bisa dibayarin apa yang dicicilnya. Apalagi anaknya orang kita ambil ke rumah. Pasti kita akan berusaha, lebih berusaha lagi mencarikan sesuatu untuk bisa dimakan. Makanya rezekinya insya Allah akan dibukakan oleh Allah. Ya Allah, saya nggak ceramah buat teman-teman di rumah, saya nggak ceramah buat para jomblo, tapi saya ceramah untuk diri saya sendiri. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ustaz Syam terima kasih banyak. Sama-sama Mas Fadli. Bang Ustaz, saya dibisikin sama guru saya. Kalau Ustaz Syam ini kayaknya secara teori sih udah cukup. Tinggal kita tunggu prakteknya aja katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan juga buat Ustadz kita di sini hadir ada bintang tamu, Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Masya Allah ya. Jadi gitu ya, kalau secara teori Ustadz Syam cukup udah ya. Cukup Tapi alhamdulillah. teorinya Ustaz Abi Maki luar biasa. Apa tuh? Ustaz Abi Maki menikah di usia 19 tahun. luar Oh ya biasa. Allah. Beda banget sama saya ya. Iya Ustadz Maulana menikah di usia? 34. Ya Allah, telat dong berarti. Masya Allah. Ya alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan ada Dokter Reisha. Tepuk tangan dulu dong Bu. Dokter Reisha Broto Asmoro. Panjangnya gitu ya Dokter Reisha ya. Dokter Reisha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dokter Reisha ini kan dokter gitu. Dulu menikah umur berapa Dokter Reisha? Saya menikah 27 waktu itu. 27? Iya. Lumayan lah ya. Lumayan udah Lumayan, deket alhamdulillah. ke 30 ya. Ya tapi kan udah nikah judulnya. Iya, betul. Ada teman saya belum gitu masalahnya. Masya Allah. Dokter Reisha kalau misalnya melihat suami waktu itu pas menikah umur berapa? Nggak jauh beda sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana 34. waktu itu. Waktu awal-awal ngebangun rumah tangga bareng-bareng ini dari nol atau bagaimana nih? Bener, tapi memang karena kita berdua udah sama-sama udah kerja, jadi begitu disatukan ya udah punya fondasi yang lebih kuat gitu. Karena kebetulan memang bener banget tuh tadi yang disampaikan, menambah rezeki, karena kan rezeki saya cuma sebagian gitu. Rezeki suami ditambah jadi utuh kan gitu. Kan, Kerasa kan? banget. Kerasa banget kan? Iya. Saya juga apalagi saya sebagai suami paling saya buat beli bensin duitnya. Tiba-tiba alhamdulillah ada rezeki yang lain. Ternyata buat istri sama anak saya. Iya. Itu alhamdulillah. Kerasa Tuh, banget. teman saya belum tahu itu kasihan.
Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu buat Dokter Reisha. Terima kasih. Terima kasih banyak udah mampir ke Islam itu indah. Nih kita lanjut lagi nih Masya Allah nih. Nah sekarang giliran guru saya nih. Ustadz Abi Maki boleh maju Ustadz. Mohon izin waktunya. Ya Allah Ustadz Abi Maki nih. Ustadz Abi Maki. Ini tolong dijelasin dong bagaimana sih dengan ujian rumah tangga. Justru ini kan banyak masalah pada saat orang menikah. Terutama permasalahan ekonomi. Apakah Allah berarti belum menurunkan rezekinya nih buat mereka? Atau bagaimana Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui setiap rumah tangga pasti ada berbagai macam kemelut ataupun kesulitan masing-masing. Tadi Ustadz Maulana menyampaikan, iya. Tapi punten lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ma radiya bi akhar faradita bi ukhra." Artinya apabila Anda melihat sesuatu yang tidak disukai dalam rumah tangga, pasti Anda akan melihat sesuatu yang disukai dalam sesuatu yang lain. Iya. Bisa jadi, waduh saya sekarang ini ekonomi lagi susah, tapi Masya Allah suami lagi soleh. Ataupun sebaliknya, ini ekonomi lagi susah nih, tapi anak-anak, suami, istri sehat semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan melihat, jangan melihat satu kekurangan yang ada. Adapun tentang masalah ekonomi, terkadang ini menjadikan sesuatu yang berat. Padahal ekonomi itu dikatakannya rizki. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa sih rizki itu sebenarnya? Apa sebenarnya rizki itu? Rizki itu kalau para ulama mengatakan kullu syai'in ma a'tahu Allahu laka nafi'un bid dunya wal akhirati fahuwa rizq. Apapun yang Allah berikan kepada diri Anda, manfaat dunia akhirat itu adalah rizki. Wahai para suami, Anda tidak sadar ketika di samping Anda ada istri, itu adalah rizki yang Allah berikan. Wahai para istri, ketika ada suami di samping Anda yang berusaha untuk menyayanginya, mendekapnya dan mendekatinya, hakikatnya itu adalah rizki buat Anda, wahai bunda. Wahai kedua orang tua, begitu ada di depan kita ada anak, ternyata itu adalah rizki. Tetangga juga rizki, sahabat juga rizki. Kumpul di tempat yang indah ini adalah rizki. Satu pertemanan kita jumpa adalah rizki. Jadi rizki itu apapun yang Allah berikan itu adalah rizki. Kalau seandainya rizki itu hanya dihadapkan dengan mal, harta dan harta, betapa punten sempitnya pikiran itu. Iya. Punten, maka tadi dengan mengatakan sesungguhnya ketika seseorang ingin menikah, itu bukan hanya ingin menikah, tapi dia telah membukakan pintu rizki untuknya. Masya Allah. Jadi kalau ada anak bilang, "Ma, Pak, izinkan aku mau menikah." Yang dilihat oleh orang tua, nanti makan apa? Bukan itu yang dilihat. Tapi dia bilang, Masya Allah, dia berani untuk membukakan pintu rizki yang Allah siapkan. Kenapa? Tadi Ustaz Syam sudah menyatakan perkataan daripada Ibnu Mas'ud. Benar. Ibtaghi. Masya Allah. Ibtaghil ghina bin nikah. Maknanya apa? Anda cari kecukupan dalam hidup rumah tangga itu dengan cara menikah. Tidak akan pernah cukup dalam hidup ini kecuali Anda telah menikah. Pegang baik-baik kalimat ini. Bohong kalau ada orang mengatakan saya sudah cukup, hati saya sudah tenang. Mustahil kalau belum menikah. Karena nikah ini sangat kokoh sekali dan sangat kuat sekali dalam syariat Islam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata kalau seandainya ketika aduh ekonominya nih bagaimana kesulitan, itu masih kecil. Kenapa? 3 kekuatan yang Allah berikan di muka bumi ini. Apabila hilang satu nggak ada masalah. Hilang yang satu ini Anda setengah kehilangan. Tapi hilang yang satu ini lenyap semuanya. Apa 3 ini? Pertama yang 3 ini adalah harta. Tadi masalah ekonomi. Jika keluarga kehilangan harta, kehilangan ekonomi, nggak ngaruh dalam kehidupannya. Karena ada sesuatu yang dicintai. Siapa? Masya Allah, dalam keluarga suami istri yang dicintainya. Nggak ada masalah, nggak ada apa masalah. Yang penting Anda selalu berada di samping saya. Kekuatan yang paling dahsyat. Punten, sekali lagi saya sampaikan, harta bisa hilang, itu tidak berpengaruh buat kita. 2, punten, itu adalah kesehatan. Apabila manusia hilang sehat, setengah dirinya hilang. Bagaimana dia akan cari nafkah kalau sakit? Bagaimana dia akan bekerja kalau sakit? Bagaimana dia akan belajar kalau sakit? Bagaimana dia berdakwah kalau sakit? Maka punten, yang namanya apabila kehilangan kesehatan, setengah jiwanya hilang. Ketiga, ini dia. Kalau hilang ini hilang semuanya. Apa? Iman. Apabila iman ini hilang, hilang semuanya. Iman hilang semuanya. Berarti kalau ekonomi dalam kehidupan, ini nggak ada uang, ini nggak ada harta, nggak ada masalah. Kenapa? Dicari lagi. Wah, kita lahir nggak punya apa-apa dulu. Apakah begitu lahir ada sebongkah emas di bawah? Tidak ada. Apakah begitu lahir dia membawa berlian cincin? Tidak ada. Tapi begitulah dia tidak ada apa-apa.
Subhanallah, sampai kalau bayi nangis tangannya begini apa mengepal? Begini apa begini kalau nangis? Bayi. Pernah bayi nggak sih semuanya? Pernah bayi semuanya, lupa. Jadi begitulah dia begini. Apa dia katakan? Aku ingin genggam dunia ini dengan apa yang aku punya. Aku ingin genggam apa yang ada di bumi ini dengan aku punya. Aku ingin apa dan apa, semuanya menggenggamnya. Tapi ketika wafat, apa yang di tangannya? Apa tangannya? Apa ada mayat begini tangannya? Apa yang terjadi? Lepas. Sekarang aku serahkan kepadamu apa yang telah aku cari. Sekarang aku serahkan apa yang aku miliki. Hanya engkau yang miliki. Hanya engkau yang punya. Aku sekarang semua diserahkan kepadamu. Ya Rab. Tapi begitulah semuanya akan berpegang teguh. Mengatakan, aku akan ini. Aku ingin ini. Dengan berbagai macam rencana. Sama. Tapi ingat, kita punya rencana. Dengan kenyataannya, begitu kita nanti, Masya Allah, lahir ke muka bumi ini. Dengan punya rencana. Tapi ingat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sudah ada rencana. Yang namanya kehilangan harta tidak akan berpengaruh bagi manusia. Bagi kita, kehilangan kesehatan jaga karena setengah kekuatan. Kehilangan iman lepas semuanya. Karena hakikatnya apapun yang kita kerjakan, ya suami, ya istri, ya anak, pandangan kita adalah demi akhirat. Maka tadi Ustaz Maula mengatakan, pernikahan ini untuk mensucikan diri, bukan untuk memperkaya diri, menyelamatkan diri dari berbagai macam kesulitan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Abi Maki. Ya Allah, senang banget. Jadi kalau orang yang selalu berpikir tentang bicara masalah harta, tentang ekonomi, rezeki itu ekonomi, harta aja, itu salah Ustadz ya. Kesehatan yang sangat luar biasa dan juga iman yang kita miliki, Masya Allah, luar biasa nih. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul Pak Ustadz, itu ada lagunya. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Yang masih penasaran kira-kira apa saja sih kira-kira manfaat dan keutamaan membangun rumah tangga bersama ya. Nanti akan dijelaskan nih oleh Ustazah Lulu. Dan juga kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita. Hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan 149. Yang di studio nanti boleh dicari Qurannya, yang di rumah juga langsung disiapkan Qurannya. Nanti kita akan kaji sama-sama. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung di Islam Itu Indah. Tema kita hari ini luar biasa. Temanya adalah jodoh pembuka pintu rezeki. Tuh 2, 3, jodoh pembuka pintu rezeki. Masya Allah. Ada bintang tamu kita hari ini, ada guru saya Ustadz Abi Maki, dan juga di sebelah kiri saya ada Dr. Reisha Broto Asmoro. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Masya Allah, tadi di awal sudah dijelaskan oleh para narasumber kita bahwa berbicara masalah rezeki itu macam-macam bentuknya. Nggak melulu bicara masalah uang ya Bu ya. Ada yang bentuknya kesehatan, ada yang bentuknya keimanan, ada yang bentuknya macam-macam. Jadi kalau orang selalu berpikir rezeki itu adalah uang, salah. Tapi dengan menikah ternyata sangat luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya nih, Ustazah Lulu mau izin maju boleh sebentar ke depan. Ustazah Lulu, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Dr. Reisha bahwa Dr. Reisha ini memulai segala sesuatu itu dari nol nih, berkeluarga. Maksudnya sama-sama membangun rumah tangga, karir masing-masing, akhirnya sampai punya rumah, punya segala macam dan lain-lain. Nah sekarang kalau bicara masalah tentang manfaat dan keutamaan nih membangun rumah tangga bersama itu apa sebenarnya? Silakan, mohon izin waktunya. Terima kasih kakak. Jamaah.
Oh jamaah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, ade kelapa, ade sukun. Ibu, kaifa halukun? Tadi bingung ya, ya Allah apaan jawabannya? Ada kelapa dimakan si baba, apa karebah? Baju ini baru Makassar. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari pernikahan. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berkahi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama adalah menjaga eksistensi manusia. Karena Masya Allah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang senantiasa memberikan keberkahan, dan dengan pernikahan subhanallah akan melahirkan keturunan yang soleh-solehah insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, terhindar dari maksiat. Mata terhindar dari pandangan, kemudian tangan, kemudian kaki kita melangkah ke hal-hal yang tidak baik. Ketika menikah maka ada jalannya. Ketika Rasulullah menegur, nggak boleh seperti itu. Di rumah pun juga ada istrimu. Maka dengan istrimu yang memang halal untukmu. Subhanallah. Kemudian apalagi? Dengan pernikahan maka kita terhindar dari penyakit. Maaf ibu, ada penyakit yang memang senantiasa tidak ada obatnya sampai sekarang. Penyakit apa tuh bu? Yang senantiasa terganti-ganti, ya Allah ganti pasangan. HIV AIDS ya bu ya, ya Allah. Itu terhindar dari penyakit. Insya Allah mudah-mudahan dengan manfaat menikah, segerakan anak kita menjalin pernikahan, insya Allah melahirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaannya dalam kitab Al-Ihya karya Imam Ghazali ada 5. Yang pertama yakni melahirkan kebahagiaan hidup. Subhanallah. Bagaimana kita senantiasa melahirkan kebahagiaan hidup. Karena kenapa? Ketika bersama hidup seolah ya Allah terhindar dari maksiat. Kemudian apapun senantiasa bersama, suka duka bersama. Memiliki anak, mendidik bersama. Silaturahim tidak hanya sebatas lingkup yang kecil tapi juga yang besar. Kemudian apa? Melahirkan keturunan. Subhanallah, keturunan yang soleh, soleha, bagaimana dari orang tuanya. Karenanya jelas sekali ketika menikah yang dipilih bukan sebagai hartanya, bukan dari bagaimana rupanya, keturunannya, tapi lebih utama kepada agamanya. Fazfar bizatidin taribat yadak. Lebihkan di agama, insya Allah akan melahirkan keberkahan. Kenapa? Karena ini merupakan satu kezoliman ketika memilih istri yang tidak berdasarkan agama. Nantinya akan membentuk anak sehingga anaknya tidak menjadi soleh-solehah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian apa? Merupakan ibadah. Keutamaannya yakni ibadah. Di setiap sudut bernilai ibadah. Bahkan memandang istri pun melahirkan pahala. Menyuapi istri pun melahirkan pahala. Menyuapi suami pun melahirkan pahala. Subhanallah. Jadi apapun bernilai ibadah. Mandalla ala khairin falahul mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang mengerjakannya. Ketika kita bangun sholat tahajud, kemudian bangunkan suami, ayang beb, honey bunny, sweetie baby, ayo bangun yuk. Kita enggak hanya sebatas di dunia pengen bersama, tapi juga pingin di syurganya Allah. Ketika kita menjadi sahabat, tidak hanya sahabat di dunia, tapi juga di akhirat. Menjadi bagaimana tidak hanya sebatas kita bersama di muka bumi ini bersama anak-anak kita, tapi juga insya Allah mudah-mudahan sampai ke syurganya Allah. Yang pertama dengan ketakwaan, yang kedua dengan keimanan, yang ketiga insya Allah saling watawassaw bil haq watawassaw bisob, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Kemudian apalagi keutamaannya? Membentengi diri dari godaan syaitan. Maaf, apalagi yang jomblo. Putsasam insya Allah mudah-mudahan ya Allah. Setiap tema begini ente mulu yang dibully ya Pak Ab ya. Ikan sepat, ikan patin, mohon mangap lahir batin. Jia. Jadi kita mangap ya. Maksudnya apa? Ya Allah, begitupun Nabi Yusuf. Itu udah mana minum sekuteng anget-anget ganteng banget. Digoda oleh ibu angkatnya. Kita doang berdua di sini. Apa jawaban Nabi Yusuf? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Mungkin kalau anak muda yang kurang imannya jawabannya, ini makan ketan, ini kesempatan.
Ya Allah, tapi kita menghindar dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah mudah-mudahan manfaat dan keutamaannya memotivasi diri kita yang belum menikah agar segera menikah. Insya Allah. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Amin, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu. Luar biasa Ustazah Lulu ya. Alhamdulillah nih Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah di rumah nih hari ini benar-benar kejaran banyak. Mungkin buat anak-anak ibu ya Bu ya, yang tadinya ragu-ragu mau menikah masih berpikir untuk macam-macam, belum punya ini, belum punya itu, mudah-mudahan setelah melihat menyaksikan Islam itu indah hari ini semakin yakin memantapkan hati untuk menikah. Ini Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah sebelum kita lanjutkan lagi saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Dokter Rey, ada yang mau ditanyain nggak sama narasumber kita nih? Boleh silakan. Iya, Ustadz, Ustazah, ini saya mau nanya nih, kalau misalnya nih laki-laki udah mapan. Udah mapan. Dari sisi ekonominya dia sudah berkecukupan. Udah berkecukupan. Tapi belum ada jodoh buat dia. Jomblo. Nah, Jomblonya akut apa biasa aja makanya nih? nih, gimana nih jadinya nih? Gimana jadinya? Maaf ya Ustaz Syam ya, maaf ya. Oh gitu dokter Rey. Ya Allah dokter Rey. Maaf Ustaz. Ini Masya Allah. Ustaz Maulana silakan, mohon izin. Jodoh itu bagian dari takdir Allah. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki, jodoh, ajal. Artinya apa? Allah yang atur jodoh itu. Makanya kita berusaha dengan berdoa. Tapi ingat, ketahuilah, kalaupun sudah mapan dua-duanya, tapi kenapa belum berjodoh? Maka diusahakan. Diusahakan apa? Lewat jalur siapa? Jalur orang tua, jalur sahabat yang ikut merekatkan hubungannya ataupun mengingatkan. Amin. Amin, Masya Allah. Ustadz Abi mohon izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus dipegang buat kita semuanya dan disampaikan kepada siapapun yang belum mendapatkan pasangan, jangan sesekali dengan mengatakan saya terlambat menikah. Oh. Iya, tidak ada mengatakan kata terlambat menikah karena memang belum dapat. Belum dapat, mau gimana lagi? Iya, ya? iya. Gimana terlambat orang belum dapat? Iya, jadi istilahnya dengan mengatakan pasti dapat. Jangan begitu sudah menikah, wah saya terlambat menikah, tidak. Memang di situ sudah ditentukan oleh Allah kapan menikahnya. Kenapa? Betul. Allah itu sangat tahu timing yang paling tepat untuk hamba-hambanya. Iya, kapan yang paling tepat itulah yang akan Allah kasih. Berarti keinginan yang harus kuat, tolong. Siapapun yang belum menikah, yang harus ditancapkan niat adalah, ya Allah saya ingin ibadah. Amin. Itu saja. Ya Allah, karena amin, nikah amin. itu adalah bagian daripada ibadah. Yes. Alhamdulillah, Allah Masya Allah. ibarik. Mungkin dari tersangkanya bisa dijawab silakan. Ya mungkin sudah cukup ya dari dua guru kita tadi sudah menjelaskan. Saya cuma mau berdoa dan untuk para teman-teman jamaah di rumah yang belum menikah, semoga Allah memberikan kita Amin, keberanian. amin ya Allah, amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Ayo, amin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Amin, ya Ya Allah. Allah, janganlah engkau biarkan kami hidup menjomblo selamanya. Wa anta khairul warithin, karena engkaulah sebaik-baik pewaris. Amin, Masya Allah. Ustaz Zalul ada yang bertambahkan, silakan. Ini doa khususan buat ente, Masya Allah. Sama jamaah Ini di aminin rumah, ya, Masya sama Allah. Fauzi, sama Iya, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ke Belanda beli jarum segera ada yang nyetrum. Amin. Nah, jodoh ya. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, ketika engkau sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kalaupun nggak bisa, maka jaga pandangan, kemudian berpuasa. Dan ini merupakan satu kesempatan kita untuk, tadi Ustadz Abi Maki berkata bahwa untuk ibadah, kemudian juga menuntut ilmu, biar tambah tahu bagaimana sih keistimewaannya, keutamaannya menikah, kemudian jadi semangat lagi untuk menikah. Masya Allah. Kemudian insya Allah mudah-mudahan jalin silaturahim. Amin. Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Amin. Pengen dimudahin urusannya, dipanjangin rezekinya, jalin silaturahim. Amin, Masya Allah. Dokter Isya jelas ya, mudah-mudahan temennya nonton. Atau mungkin temen yang di sebelah kanannya dengar langsung. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Dokter Rey. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah seperti udah gak sabar nih mau ngaji sama-sama. Buat jamaah yang di studio langsung aja disiapkan Al-Qur'annya, boleh langsung. Surah Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan 149. Langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Qur'an. Mohon izin waktunya Ustadz Syam. Siap. Untuk bisa memimpin pembacaan suci Al-Quran, silakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juz 2 ayat 148 surah Al-Baqarah. Berada di halaman keduanya juz 2. Halaman keduanya juz 2. Kalau tidak salah, kalau Quran Madinah ini halaman 23. Kalau Quran hafalan halaman 23. Berada di sebelah kanan. Awalan ayatnya walikulli wijhatun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sampai di ayat 149. Jangan ditutup dulu Qur'annya, ibu-ibu yang ada di sini, jamaah yang ada di rumah jangan ditutup dulu karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan Al-Qur'an kita surah Al-Baqarah ayat 150 sampai ayat 151. Setelah yang satu ini, jamaah jamaah alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala karena orang yang mencintai Al-Qur'an insyaallah akan dicintai yang menurunkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk di ayat 150 ya Bu ya. Baik jamaah yang di rumah yang baru ikutan mungkin bisa buka surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
فلا تخشوهم واخشوني إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah kita bacakan dari ayat 148, ayat 149, ayat 150 sampai dengan ayat 151. Surah Al-Baqarah ini panjang Bu ya, panjang banget. Tapi sebagian besar isinya yang panjang ini cuman berisi tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan panjang lebar tentang orang munafik. Kalau orang kafir sudah jelas, ya. Kalau orang beriman sudah jelas. Tapi kalau orang munafik susah. Susah dibedakan. Makanya penjelasannya panjang ini. 3 juz. Kita sudah masuk juz 2. Termasuk dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya di mana Ka'bah berpindah. Bukan Ka'bah berpindah, di mana kiblat berpindah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya dipindahkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, disitulah para orang-orang munafik berkata, apakah Tuhanmu berada di Baitul Maqdis? Makanya dipindahkan ke Masjidil Haram dan ini termasuk peristiwa yang sangat besar. Kemudian tadi di ayat 151 kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Hari ini kita berbicara tentang rezeki. Biasanya kalau kita berbicara tentang rezeki, yang ada di pikiran kita adalah ekonomi, uang, harta, tanah, mobil, rumah, begitu-begitu ya Bu ya. Ternyata rezeki termasuk rezeki dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kama arsalna fikum rasula. Rezeki yang terbesar yang Allah kirimkan kepada kita adalah Rasulullah. Rezeki yang terbesar yang Allah kirimkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah. Seandainya bukan karena Rasulullah tidak mungkin sampai dakwah ke Indonesia. Seandainya bukan Rasulullah tidak mungkin kita bisa baca Al-Quran. Rezeki yang terbesar adalah Al-Quran yang Rasulullah bawa. Nah, terkadang kita lebih sering membaca buku-buku yang lain daripada buku pedoman kita. Sekarang mau masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah jamaah yang di rumah, jamaah yang ada di sini semakin rajin baca Qurannya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jangan cuma di 10 pertama ya Bu ya. Biasanya tuh 10 pertama rajinnya luar biasa. 10 kedua sudah mulai, 10 terakhir sudah mulai rame kembali. 10 kedua belanja bahan-bahan, 10 ketiga bikin kue biasanya ibu-ibu. Oh gitu. Tapi sambil ngaji bisa, Kalau memang tidak bisa sambil mengaji, sambil putar MP3 Al-Quran. Karena mendengarkan pun dapat pahala. Masya Allah, sadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sini aja dulu nih sama-sama, boleh narasumber yang lain maju ke depan Pak Ustadz, Abi Maki, Ustadz Maulana, Ustadz Zalulu boleh. Masya Allah luar biasa ya hari ini tema kita ya Bu ya. Baru sudah dijelaskan ternyata rezeki yang terbesar yang selama ini kita nggak sadar kita miliki itu adalah yang pertama Rasulullah dengan Al-Qurannya luar biasa. Masya Allah luar biasa nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih
ini mungkin kita akan jelaskan lagi, kita lanjutkan lagi nanti. Nah sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan mewakili jamaah yang ada di rumah. Silakan yang mau bertanya angkat tangan, ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Iya, coba dulu. Yang sebelah sini dulu ibu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini merah-merah dan kembang-kembang Iya, dari Bu. BKMT Unit Universitas Hasanuddin Makassar. Ih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Dari Bu. Unhas. Dari Unhas. Ibu ketuanya Bu ya? Hah? Ketuanya? Bukan. Masya Allah. Oh ini Bu ketuanya Ustazahnya. ibunya, Masya Ustazah. Oh, ustazahnya. Ini bertanya boleh? Namanya Boleh, siapa? boleh, boleh. Namanya Haja Siti Romlah. Iya, Jasa. silakan Bu aja. Begini, mungkin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada satu kasus, ada seorang perempuan yang cukup umur, Masya Allah ingin menikah. Suatu hari dia mengenalkan laki-laki yang memang sudah adakan ta'aruf. Tetapi ternyata, mohon maaf setelah dikenalkan di keluarganya melihat ini laki-laki gajinya belum seberapa. Padahal dia laki-laki yang soleh, seperti Ustaz Sam. Wih, Ya Masya Allah. Allah. Cuma belum Insya seberapa Allah, gajinya. gaji Belum seberapa, gajinya Bu belum Amir? seberapa. Mungkin naik motor ke sananya. Iya, Jadi iya. bagaimana solusinya? Iya, Kalau Masya nggak Allah. kalau begitu terus kan kasihan ini perempuan nggak nikah-nikah. Betul, betul, Jadi betul. bagaimana Ustadz solusinya? Masya Allah. Tolong kasih pencerahan. Terima kasih Bu Aja. Mungkin Terima yang pertama kasih. yang jawab perempuan dulu nih, Iya, silakan. boleh. Ustazah Lulu, Ustazah. mohon izin. Ya subhanallah ya ente kenal lagi Ustadz ya. Masya Allah. Enggak dari ustadznya, enggak dari bintang tamunya, dari jamaahnya pula. Itu namanya DL. Dari hostnya apalagi. DL ya, hari di Apa tahun DL? ini. Oh, subhanallah ya, insya Allah mudah-mudahan berkahnya jadi doa ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengikuti Rasulullah, maka tidak dahulukan harta, tapi ketakwaannya. Karenanya harus ada orang yang menasehati, apa dari ibunya atau dari sahabatnya. Karena Masya Allah, ini berkah sekali ketika kita melihat agamanya, insya Allah Allah pun memberikan keberkahannya, memberikan rizki berupa ketaatan, kemudian ada yang mengayomi kita, kemudian anak-anak yang soleh-soleha, itu mengalir rizkinya. Inilah perintah Rasulullah kenapa harus didahulukan agamanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Masya Allah, Ustadz Maulana mohon izin silakan. Ada 3 cara buat perempuan untuk meyakinkan orang tua supaya calonnya itu diterima. Cie. Yang pertama, apa itu? Maka minta bantuan keluarga untuk menjelaskan. Jangan kita yang menjelaskan, tapi minta bantuan keluarga. Siapakah yang bisa menjelaskan kepada orang tua sang wali ibaratnya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Istainu bisabri wassalat. Minta tolong lewat salat, lewat kesabaran. Dan yang ketiga adalah kalau memang calonmu dikalah dalam al dunia, perlihatkanlah kekuatannya lewat akhirat. Ih, Masya Allah. Agamanya Benar, benar, diperlihatkan. benar, benar. Sehingga orang tua jatuh hati kelepek. Kelepek. Mungkin dari yang gajinya kecil, silakan yang menjawab dulu. Silakan Ustadz siap. Agamanya dong mantep agamanya. Ya Allah. Agamanya mantap, gajinya Agamanya mantap kecil. ya. Masya Allah. Silakan. Biar pakai motor Bu, yang penting sudah lunas. Masya Allah. Daripada pakai mobil pinjam. Jawab jangan curhat jawab. Udah Oh masuk gitu ya? jawab Oh, dulu. Iya. Masya Allah, ada sebuah riwayat yang pernah Syam bacakan, yang pernah para guru kita bacakan, bahwasanya ketika ada seorang laki-laki melamar, kemudian orang tuanya menolak, padahal lelaki itu saleh, bertakwa kepada Allah, kemudian dia menolak, insya Allah akan terjadi kerusakan. Rasulullah cuma mengatakan terjadi kerusakan di bumi. Entahlah itu kerusakan apa, mungkin kerusakan pada anaknya atau mungkin kerusakan pada rumah tangga selanjutnya, tapi naudzubillahi min dzalik. Makanya buat pesan kami buat seluruh orang tua, janganlah mempersulit kami wahai para calon Masya mertua. Allah. Curhat Iya, lagi, Jangan Masya Allah. mempersulit Betul, kami. betul. Karena kami lebih senang jika Sabar kami ya. bangkit bersama Sabar. dengan putri Anda. Sabar Ustadz. Masya Allah. Manggut-manggut Iya. tanda setuju, Apa tuh? cemungut-cemungut untuk maju. Iya. Ini dari tadi kita bicara masalah pernikahan segala macam, larinya ke ekonomi terus. Nah mungkin langsung dijawab aja sekaligus diberikan tausiahnya Ustadz Abi Makin Ustadz. Mohon izin Ustadz nih, sekalian diperjelas sebenarnya Allah itu menggolongkan ke dalam kelompok orang-orang seperti apakah nih Ustadz nih? Jika menunda pernikahan karena masalah ekonomi seperti tadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Haja. Silakan mohon izin waktunya. Syukran. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Yang jelas bagaimana kalau seandainya ada orang ataupun menolak ataupun menghalangi atau niat baik untuk melaksanakan pernikahan, Masya Allah. Lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW sangat indah sekali. Iya. Dalam kalimatnya, idza nakahal abdu laqad istakmala nisfuddin. Masya Allah. Coba bisa dibayangkan. Apabila seseorang
telah menikah, maka dia telah menyempurnakan daripada setengah agama. Lalu Rasulullah mengatakan, "Falyattaqillah ala baqin." Maka Anda bertakwa kepada Allah dari yang sisanya. Yang sisanya itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, ya silaturahim, ya sedekah. Itu setengahnya dan setengahnya ada dalam pernikahan. Ketika pernikahan itu apa yang tidak ada? Sedekah bisa, Masya Allah. Apa coba yang tidak ada dalam pernikahan untuk umum apa coba? Semua ibadah yang dilakukan ini demi akhlak. Ingat ini, iya. Sehingga saya kembali menyatakan di majelis yang sangat indah ini, pertama yang ingin digambarkan bahwa Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan bagaimana cara menyempurnakan akhlak dengan ibadah? Ternyata Masya Allah, mau haji, mau puasa, mau zakat, mau sedekah itu akhlak, 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 semua demi akhlak. Lalu pertanyaannya, loh kenapa orang menikah itu sudah mendapatkan setengah dari agamanya? Karena semua apa yang telah dilakukan dalam ibadah bisa dipraktekkan ke istrinya. Ataupun bisa dipraktekkan ke suaminya. Kalau ada orang tidak mau menikah, berarti dia tidak mau menyempurnakan agamanya. Sempurnakan agama itu dengan menikah. Dengan menikah, hanya bisa sempurna agama itu dengan menikah. Masya Allah. Ini kalimat bukan hal yang apa namanya, yang kata-kata yang omong kosong. Tidak, ini adalah Rasulullah dengan tegas mengatakan siapa yang telah melaksanakan akad nikah, maka dia telah menyempurnakan agamanya karena nikah itu setengah daripada agama. Masya Allah. Dilanjutkan, punten. Kata-kata yang terindah jangan sampai dengan mengatakan begitu istrinya pergi atau suaminya tidak ada. Jangan mengatakan gara-gara suka bilang, aduh separuh nafasku hilang. Bukan separuh nafasnya hilang. Setengah agamanya lenyap. Iya, setengah agamanya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mendampinginya. Jadi, Masya Allah suami istri benar-benar harus lengket. Lalu dengan menyebutkan tadi, ya gimana dah? Kembali lagi kadang-kadang sekarang menjadi ekonomi. Siapa sih yang membuat had tertentu dalam ekonomi? Dulu mapunten, ibu bisa merasakan, bapak bisa merasakan, semuanya bisa merasakan. Yang namanya menikah di kampung-kampung, nggak banyak tuntutan. Apa tuntutannya? Rumah cukup bilik misalnya, ya kan? Ke pasar, ataupun ke warung, ataupun kemana. Yang namanya ke sawah, gampang bisa. Tapi sekarang, rumah mesti ini. Harus ada kendaraan, harus ada motor, harus ada itu dan ini, punten. Saya sampaikan di mimbar tinggi, Islam itu indah. Apa disampaikan? Semulia-mulia wanita adalah yang tidak memberatkan kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan mahar. Dan seberkah-berkah mahar yang dipinta adalah yang tidak memberatkan kepada suaminya atau calon suaminya. Ingat ini, iya. Semulia wanita, wanita mulia mengatakan, saya maharnya gimana? Dari sana berapa? Saya segini. Kenapa? Karena tidak memberatkan kepada laki-laki. Itu adalah wanita mulia. Ini mah baru perkenalan, melihat motornya, melihat mobilnya, melihat nanti kalau mau nikah gedungnya seperti apa, acaranya. Insya Allah ini punten, menurut pengalaman-pengalaman, saya belum pernah menikahkan, ya. Tapi menurut beberapa pengalaman, orang yang sudah menikahkan dengan pesta, wah, segala macamnya, insya Allah setelah menikah 99% nyesal. Ngapain kemarin begini? Cuma ada lihat foto, puas. Padahal Rasulullah mengatakan, aulamu walau bisyad. Artinya adalah dengan mengatakan, ayo bikin walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Iya, nggak usah pengen itu di gedung. Sekarang kan kalau nggak di gedung gengsi. Apa coba? Kalau nggak pakai itu dan ini gengsi. Padahal yang jadinya adalah nikah. Ini sesuatu yang suci, yang bersih. Maka punten, kalimat yang indah Abu Bakar As-Siddiq dalam kalimatnya. Lihat, camkan baik-baik. Ati'ullaha bin nikah. Atau kalimatnya taatlah kepada Allah dalam masalah pernikahan. Innama yunjizukumullah ala wa'dihil ghina. Sesungguhnya tidak ada yang paling tokcer. Tahu tokcer ibu bapak? Apa tokcer itu ya? Manjur. Jadi kalau saya tusuk pakai jarum sakitnya kapan? Langsung. Tidak ada yang paling tokcer rizki yang Allah berikan kepada seorang kecuali diikatnya dengan akad nikah. Begitu di akad nikah, tokcer dibukakan pintu rizkinya. Masya Allah. Jadi ingat akad nikah, tokcer. Iya, ingat kalimatnya. Iya. Kenapa? Beneran ini. Karena Abu Bakar, ini perkataan asar yang sampaikan Abu Bakar. Tidak ada yang paling tokcer ketaatan Anda kepada Allah. Iya. Kecuali dibuktikan ketika menikah, langsung dikasih. Masya Allah. Ada lagi. Keindahan-keindahan ketika orang menikah.
ketenangannya ada, tentram matanya. Makanya tadi Ustaz Lulu dengan mengatakan kata-kata indah, yang tidak mampu alaikum bi apa? Bisaum, bukan siam tapi saum. Ada perbedaan antara siam dan saum. Allah ibarik fi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Abi. Tepuk tangan lu dong. Ya Allah, terima kasih banyak. Ini membuka mata kita semua Ustadz ya, bahwa pernikahan ini ternyata menyempurnakan setengah agama, nggak tanggung-tanggung. Masya Allah. Jadi itu buat Bu Haja sekaligus dijawab Bu Haja ya. Jadi bicara masalah perekonomian, kalau orang-orang zaman sekarang nih yang maharnya tinggi-tinggi ya. Kalau istilahnya di Makassar apa itu Ustadz Syam tuh? Uang panaik. Uang panaiknya jadi tinggi-tinggi Bu. 1 juta aja paling tinggi deh ya. Biar cepat, biar cepat. Hati-hati kalau Apa tuh? uang panai tidak bisa dicukupi. Kenapa? Sila riang. Oh iya, apa tuh? Ini Masya Allah ini luar Lari biasa. maksudnya itu. Nauzubillah semua nauzubillah. Terima kasih Ustadz Abi, boleh duduk silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Abi Maki. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah yang masih penasaran kira-kira apa bahayanya jika menunda pernikahan karena permasalahan ekonomi, dan apa pula bahayanya kalau menunda padahal sudah mampu untuk menikah, serta bagaimana cara meyakini diri kita dengan menikah itu adalah pintu rezeki akan terbuka dan bertambah. Nanti akan dijelaskan sepenuhnya oleh Ustaz Lulu dan juga Ustadz Abi Maki sesaat lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang belum mendapatkan jodoh Allah mudahkan urusan jodohnya, mendapatkan jodoh yang soleh, yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apa sih bahayanya ketika menunda pernikahan? Terlebih kita melihat dari sisi ekonominya. Yang pertama, menyelewengkan fitrah. Karena kenapa? Fitrah manusia otomatis ada rasa cinta. Ada gorizatun nawu, ada di sana yang dikatakan bahwa ada kebutuhan batin, ada kebutuhan lahir. Ketika melihat pun ada rasa suka. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah pandangan pada wanita. Ya Allah, ketika kita memiliki hasrat tersebut, maka fitrahnya sejatinya jalannya adalah lewat pernikahan. Maaf, ada yang ketika kita lihat ya Allah, ada pacaran, kemudian hanya untuk sebatas mengetahui alasannya, oh nggak apa-apa kita pacaran. Ini yang dikatakan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Karena solusinya fitrahnya kembali kepada manusia yang senantiasa ingin kebaikan, maka menikahlah. Kemudian apa? Larangan tabatul, menyendiri, tidak mau menikah. Ya Allah, Aisyah berkata kepada Rasulullah, bagaimana ini tentang tabatul? Ketika mengingat Quran surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 38, maka tidak adanya tabatul, tidak boleh, larangan untuk menyendiri. Karena kenapa? Allah pun juga menjadikan Rasulullah, kemudian punya istri, punya keturunan, begitupun juga kita mengikuti sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kanal ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, berarti cinta kepadaku. Yang cinta kepadaku tinggal bersama Rasulullah di syurganya Allah. Subhanallah, dengan jalan pernikahan. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Waman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnah Rasulullah. Ingin menjadi umat Rasulullah, maka menikahlah. Karena kenapa? Rasulullah pernah menegur ada seorang pemuda yang bernama Ukaf. Ukaf bin Wada'al Hilali. Wahai Ukaf, kenapa engkau kok belum menikah? Apakah tidak ada wanita yang engkau cintai? Tidak. Engkau tidak punya budak? Tidak. Oh, mungkin karena harta? Oh, tidak. Kemudian kenapa engkau tidak menikah? Tidak ada keinginan. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Engkau golongan teman-teman setan dan menjadi rahib bagi orang Nasrani. Naudzubillah min zalik. Sampai segitunya pentingnya menikah. Karenanya yuk sama-sama yang belum menikah segerakan menikah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Jauh dari kebenaran. Ketika tidak mau menikah lantaran ekonomi, maka jauh dari kebenaran. Karena Masya Allah, Ustadz Abi Maki tadi menjelaskan bahwa kita ingin separuh agama kita disempurnakan,
Maka menikahlah jalannya. Ketika menikah banyak sekali lahir rasa tenang. Karena Masya Allah ketika kita ingin ada hasrat, kemudian kembali kepada istri. Kemudian ketika kita salah, kembali ada yang menemani, ada yang menasehati, saling adanya introspeksi diri. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa kita menjaga diri dari hal-hal yang maksiat. Karena nanti di yaumil akhir akan ditanya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan melangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya. Pertanyaan harta 2, dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Insya Allah kita manfaatkan umur kita untuk menikah dan banyak keberkahan. Dan juga tentang anak muda, pemuda ditanya. Mudah-mudahan insya Allah terhindar dari maksiat, jalannya adalah menikah. Buah pete dimakan po ije, salah-salah kate maafin aja. Daun salam, daun saga, jangan lupa salam buat keluarga. Empok Atin menari di atas papan, maaf ini pantun sampai kapan? Daun saga beli di saat semoga bermanfaat. Terakhir soalnya gue. Masya Allah, jazakillah khair. Jazakillah khair. Subhanallah, bagaimana caranya menyikapi diri bahwa dengan menikah pintu rezeki ini akan terbuka dan bertambah. Masya Allah. Ingat satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Ketika orang berniat untuk melakukan pernikahan, hakikatnya dia telah membukakan beberapa pintu kesuksesan dunia dan di akhirat. Ini yang harus dipegang baik-baik. Kenapa? Ternyata bahaya kalau seandainya tadi disampaikan oleh Ustazah Lulu. Masya Allah, na'udzubillah. Orang begitu datang kepada orang tua ataupun kepada keluarganya dengan tegas, kalimat yang selalu diucapkan adalah kerja di mana, punya pekerjaan apa, segala macam. Itu adalah menjadi beban. Kenapa? Karena hakikatnya menutup pintu pernikahan, membuka pintu perzinahan. Na'udzubillah. Iya, sampai kalau tegasnya di dalam Al-Quran kalimatnya wala taqrabu. Wala taqrabu itu jangan mendekati. Bukan jangan wala tazni. Kalau mendekati itu artinya apapun yang menjadikan perbuatan zina jauhi. Kalau ada pandangan melihat gambar yang mana gambar itu mendekatkan ke zina, jauhi gambar itu. Kalau misalnya gara-gara handphone tidak benar karena bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang menjuruskan ke zina, stop dulu handphonenya. Iya. Kalau seandainya ada tayangan-tayangan yang sangat membahayakan, maka stop dulu tayangannya. Karena dalam kalimatnya Rasulullah mengatakan yang tidak mampu melaksanakan pernikahan ini dikatakan saumlah, tidak siamlah. Kalimat siam dan saum dalam Al-Quran untuk ditegaskan karena sebentar lagi bulan Ramadan. Ketika Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus siam. Tapi ketika Siti Maryam inni nadartu lirrahmani sauma. Ternyata untuk menjaga syahwat ini saum bukan siam. Kalau saum ini adalah menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga telinga. Itulah identiknya para alim ulama. Tapi kalau siam lebih kepada urusan menjaga lapar dan menjaga haus. Wallahu a'lam. Iya. Tapi kenyataan yang indah. Kalau seandainya menikah dan tawakal kepada Allah karena dia membukakan pintu rizki. Ingat baik-baik. Rasulullah SAW menyampaikan. Apabila ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya mencari rizki. Seperti keluarnya tawakalnya, seekor burung berangkat untuk mencari nafkahnya, mencari rizkinya. Punten saya tanya, ada pekerjaan tetap seekor burung? Ada kantornya? Ada di mana dia kerja? Tidak. Tapi dengan tawakal kepada Allah dia berangkat mencari nafkah. Dia pergi mencari nafkah. Begitu pulang dia sudah kenyang. Dan bisa memberikan kepada anak-anaknya. Masya Allah. Burung saja betapa yakinnya hari ini dengan kicauannya dia akan mendapatkan apa? Makanan. Dia dengan kicauan paginya dia katakan saya akan mendapatkan makanan hari ini. Saya akan bisa membiayai atau berikan makanan kepada anak-anakku. Kata burung. Sampai Rasulullah punten kalimat yang indah. Seekor burung keluar dari sarangnya dengan penuh harapan. Maka Allah berikan rizki karena harapan dan kekokohan kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Burung makan tanpa ada begitu pulang langsung burung kelaparan tidak.
Lalu kenapa manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnudzon yang kuat, keinginan yang kokoh, tapi kenapa mesti serba ketakutan dengan menikah? Karena takut tidak biasa dibiayai, karena takut ekonomi. Pastikan itu adalah waswas syaitan. Kenapa? Syaitan memberikan satu ketebalan rasa takut di dalam hatinya. Setelah itu apa? Dia menolak pernikahan ini, lalu buka syaitan ini melalui pintu zina. Biarkan matanya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kalau dulu bunda, ayahanda punten, pemirsa dimanapun berada, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dulu yang namanya ghadul basar itu hanya di luar. Kalau keluar jaga pandangan, ke mall jaga pandangan. Kalau sekarang di rumah ghadul basar apa tidak? Melalui handphone, wifi di mana-mana. Rasa-rasanya sekarang anak-anak gak bisa hidup tanpa wifi. Oksigennya itu wifi sekarang. Di mana-mana cari wifi, bisa jadi ke kafe segala macam, bayarnya hanya 15.000, duduknya 2 jam, wifi, download. Apa yang dia lihat? Punten, sampaikan kepada seluruhnya. Lihat, nanti di akhirat akan melihat amalan ke Jabal Tihamah. Amalannya menjulang tinggi, sampai dia bangga dengan amalannya, tapi sekejap mata sirna. Amalan segede Jabal Tihamah ini, tapi apa Rasulullah mengatakan? Hilang sirna dalam sekejap. Apa yang membuat dia sirna dari amalan tersebut? Jawaban paling simpel tapi menyakitkan. Kenapa? Karena dia menikmati maksiat matanya dengan sendirian. Na'udzubillah. Karena dia al-khulwah, menikmati dengan matanya maksiat sendirian, merasa aman. Semua amalannya rontok kajabal ittihama. Na'udzubillah. Jaga-jaga anak muda, karena ini adalah hal yang membahayakan bagi kita semuanya. Masya Allah, na'udzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Abi, ini mudah-mudahan bisa jadi solusi buat semuanya ya. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa diambil dari Ustadz Maulana, Pak Ustadz, tentang tema kita hari ini. Kesimpulan tema kita hari ini, nikah itu 4. Nikah yang pertama, nikah itu adalah fitrah manusia. Karena manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri, harus berpasang-pasangan. Yang kedua, nikah itu adalah ibadah. Dengan menikah amal ibadah kita bertambah dan dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang ketiga, nikah itu adalah karunia. Dengan menikah kita akan mendapatkan rezeki demi rezeki demi rezeki demi rezeki dan seterusnya. Karena nikah itu adalah karunia, merupakan alat untuk memperoleh rezeki. Dan nikah itu adalah ilmu, di mana orang mendapatkan pembelajaran kehidupan lewat adanya jalur pernikahan. Karena berpasang-pasangan harus sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada pendidikan di dalamnya. Maka jangan takut untuk menikah, karena di menikah kita mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat dokternya, boleh sama-sama maju ke depan. Terima kasih banyak juga buat semua ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa ya, mungkin yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah boleh. Silahkan daftarkan grupnya, maksimal 12 orang. Langsung kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.